Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan mereview atau mengulas buku yang berjudul Trump dan Politik Neonasionalisme yang membahas tentang hak Kristen dan nasionalisme sekuler. Buku ini ditulis oleh Jeffrey Haynes. Buku ini menganalisis tentang dampak dari kedua aliran dalam kaitannya dengan perang budaya Amerika di dalam negara dan benturan perbedaan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Setiap untayan agama dan sekuler memiliki masalah yang berbeda untuk dikejar selama kepresidenan Trump. Kebebasan beragama dan isu-isu terkait di satu sisi dan tempat Amerika di dunia. Dan buku ini juga menunjukkan tentang bagaimana kedua untayan tumpang tindih dan menggambarkan satu sama lain perhatian untuk menunjukkan neonasionalisme multifaset dan nyata yang ideologis penting untuk kepresidenan Trump. Dalam buku ini juga penulis menekankan bahwa fenomena Trump telah dibangun selama beberapa dekade dan Trump kepresidenan telah menggunakan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan keresahan dan krisis ekonomi pasca 2018 dan gejolak global terkait terhadap kebijakan mode dan kemajuan yang sangat menarik bagi orang Kristen kanan dan banyak nasionalis sekuler. Trump mengejutkan Partai Republik. Ia menjadi calon presiden 2016 partai itu. Trump meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilihnya meskipun tidak memiliki pengalaman politik. Bagi banyak orang Amerika, terutama kaum konservatif kulit putih pria, Trump memiliki kualitas yang tidak bisa dilawan. Hillary Clinton, sekutu dekat Presiden Barack Obama, dia pro-agama, mengutamakan Amerika pertama, dan tidak keberatan untuk mengecewakan asing dan menolak perjanjian internasional jika dinilai tidak menjadi kepentingan. Kekuatan eksistensial, imigrasi Meksiko, dan tidak terkendalikan terorisme Islam radikal. Ketika Trump mengambil alih kursi kepresidenan pada Januari 2017, politik sosial dan jurang kebudayaan antara konservatif dan liberal yang memicu perang budaya Amerika mencapai puncak intensitas baru. Isu-isu kunci adalah peran politik agama, khususnya kebebasan beragama, pendidikan anak, dan kesetaraan seksual dan gender. Perang budaya Amerika Serikat bukanlah hal yang baru, tetapi Donald Trump berhasil mengeksploitasi mereka untuk keuntungan politik, tidak seperti yang lain. Dia juga menambahkan masalah kontroversial lain ke politik yang sudah penuh lengkap. Neonasionalisme. Donald Trump terpilih sebagai presiden di tengah meningkatnya anti-imigrasi dan sentimen anti-muslim. Trump dan neonasionalisme. Donald Trump adalah seorang neonasionalis, populis, dan nativis. Dia bukan seorang globalis. Secara tradisional, ideologi sekuler
Nasionalisme adalah di mana individu mengidentifikasi dengan bangsanya sendiri dan secara fundamental mendukung kepentingannya, seringkali dengan mengesampingkan atau merugikan kepentingan negara lain. Nasionalisme agama di sisi lain memahami bangsa terutama dalam istilah agama, berusaha untuk memajukan kepentingan agama tertentu. Kelompok Trump menggabungkan nasionalisme sekuler dan religius, memproyeksikan apa yang disebut beragam sebagai neonasionalisme. Bagi Bergan, neonasionalisme adalah populisme nativis. Ini menarik bagi mereka yang menganggap diri mereka sebagai penduduk asli negara tersebut. Orang-orang seperti itu dicirikan oleh budaya bersama dan perasaan bahwa kucing gemuk adalah melakukan hal-hal kotor pada mereka. Seorang nativis percaya bahwa hak-hak masyarakat adat penduduknya lebih besar daripada pendatang. Bagi Mude, nativisme adalah nasionalisme xenofobia, sebuah ideologi yang menginginkan keselarasan negara dan bangsa, unit politik dan budaya. Ia ingin suatu negara untuk setiap bangsa dan satu bangsa untuk setiap negara. Itu merasa semua non-pribumi. Nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika Pertama nasional Kristen. Nasionalisme adalah penanda kuat identitas individu. Banyak dari awal pekerjaan yang dilakukan dalam studi nasionalisme memiliki dasar, seringkali secara implisit, dalam gagasan bahwa agama, pembawa identitas, sila tradisional adalah sebagian besar digantikan selama modernisasi oleh ideologi sekuler. Nasionalisme, identitas nasional, dan manifestasi ideologinya. Nasionalisme muncul untuk mengisi kekosongan ketika negara-negara barat memodernisasi dan sekularisasi secara signifikan, merusak keunggulan publik agama. Namun Amerika tidak termasuk di antara negara-negara barat yang secara jelas melihat kemerosotan agama secara publik. Sebagai tanggapan atas ancaman dari Uni Soviet, Presiden Eisenhower mendorong Kongres untuk menambah kata-kata di bawah Tuhan, menciptakan janji kesetiaan 31 kata saat ini. Klausul pembentukan amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah harus tetap netral dalam urusan agama. Menambah di bawah Tuhan untuk janji yang digarisbawahi bahwa pemerintah Amerika mendukung agama sebagai karakteristik masyarakat yang sangat diinginkan. Meskipun tidak wajib, adalah mungkin untuk mengikrarkan kesetiaan kepada bendera dan negara tanpa harus mengidentifikasikan diri dengan agama mayoritas Amerika Kristen. Nasionalisme sekuler, tipe ideal ada di satu ujung dan religius yang sepenuhnya terwujud. Nasionalisme di sisi lain, di suatu tempat di tengah kontinum adalah nasionalisme sipil agama. Selama beberapa dekade dipahami sebagai situasi di Amerika dengan karakteristik keduanya. Nasionalisme Amerika Pertama. Nasionalisme Amerika Pertama memiliki sejarah panjang sejak tahun 1930-an. Di dalam tahun 2020-an, nasionalisme Amerika Pertama prihatin dengan imigrasi dan pekerjaan di rumah secara internasional. Mereka ingin melihat Amerika Serikat pulih dari sebelumnya posisi unggulan
dengan memfokuskan kembali jauh dari komitmen internasionalis untuk kebijakan kepentingan nasional Amerika. Donald Trump telah mengungkapkan penghinaan dan ketakutannya terhadap globalisme. Seperti Trump, Amerika pertama nasionalis mempercayai bahwa globalisme menyiratkan ekspor pekerjaan Amerika ke negara-negara asing di mana upah lebih murah untuk kepentingan kapitalis. Kucing gemuk bukan pekerja Amerika. Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai perang budaya dan neonasionalisme. Pada pembahasan kali ini, perang budaya Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Ini menjelaskan bahwa isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga merupakan pusat neonasionalisme yang muncul ke permukaan selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecah belah, yang mengadu kaum konservatif melawan kaum liberal, yang merupakan pusat politik dan sosial Amerika saat ini. Polarisis menjelaskan bahwa perang budaya Amerika Serikat adalah pertempuran sengit atas masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan gay, dengan fokus pada moral pedoman untuk perilaku pribadi, serta norma politik yang lebih luas, diantaranya kebebasan, persamaan, dan hak martabat. Perang budaya tahun 2020-an berakar pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, Christine Reich berusaha untuk membuat tujuan bersama pada beberapa masalah kebijakan domestik dengan neokonservatif sekuler. Fokusnya adalah pada kebebasan mereka diduga ditindas karena pengaruh kaum sekularis, liberalis, dan progresif.